Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang mata kuliah kimia medisinal yang berjudul Metabolisme Obat di Dalam Tubuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hatmantari dengan NIM 22105011047 dari Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Selamat menonton. Metabolisme obat dalam tubuh. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuan utama proses metabolisme obat ini untuk mengubah obat yang larut lemak menjadi larut air, sehingga nantinya dapat mudah diekspresikan dari tubuh melalui urin. Biotransformasi atau metabolisme obat merupakan proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim. Pada proses ini, molekul obat diubah menjadi lebih polar, artinya lebih mudah larut dalam air dan kurang larut dalam lemak, sehingga lebih mudah diekspresi melalui ginjal. Proses metabolisme dipengaruhi oleh enzim P450 dan terjadi terutama di organ hati atau sering disebut biotransformasi. Enzim P450 terdiri dari asam amino atau protein yang berperan untuk memecah dan mengubah bentuk zat kimia tersebut agar bisa bekerja lebih efektif. Ketika enzim pencernaan yang diproduksi dalam hati ini tidak cukup, obat akan bekerja lebih lambat dan efek manfaat yang ditimbulkan juga tidak cepat. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses kinetika obat. Yang di sini ada 4 tahapan atau sering disebut dengan ADME, yaitu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Yang pertama ada absorpsi. Sebelum obat mempunyai efek, obat harus diabsorpsi terlebih dahulu. Absorpsi merupakan proses penyerapan obat atau zat aktif agar bisa masuk ke sirkulasi sistem. Di sini saya akan menjelaskan tahapan proses absorpsi. Obat yang diberikan secara oral nantinya akan mengalami perlakuan yang sama seperti layaknya makanan yang kita makan, yaitu ia akan melalui saluran pencernaan. Obat melewati beberapa saluran pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus untuk dibuang. Obat-obat harus mengalami proses absorpsi penyerapan yang terjadi di usus halus. Setelah di usus halus, obat akan masuk ke dalam darah mengikuti aliran darah ke seluruh tubuh. Pada proses kinetika obat yang kedua ada distribusi. Setelah masuk ke sirkulasi sistem ini, obat akan didistribusikan untuk disebar ke seluruh tubuh. Distribusi menggambarkan proses perjalanan obat ke berbagai organ dan jaringan bergantung pada banyak faktor termasuk status cairan, aliran darah, dan karakteristik kimia obat. Pada proses distribusi obat, di sini saya akan menjelaskan proses distribusi obat di dalam tubuh. Agar proses distribusi obat ini berjalan dengan sempurna, maka kualitas keadaan dari darah harus baik juga didukung oleh pembuluh darah yang prima, sehingga partikel-partikel obat dengan cepat mencapai target zatnya. Ketika obat mencapai target zatnya, maka partikel-partikel obat akan berkaitan dengan reseptor-reseptor obat yang akan menimbulkan reaksi pada tempat kerja obat tersebut. Setelah obat bekerja pada target zatnya, selanjutnya tubuh kita akan berusaha untuk mengeliminasi partikel-partikel obat tersebut. Proses kinetika obat yang ketiga ada metabolisme. Di sini saya akan menjelaskan proses dan tujuannya. Yang pertama ada prosesnya. Setelah obat disebar ke seluruh tubuh dan melaksanakan tugasnya, obat akan dipecah atau dimetabolisme. Sebagian besar terjadi di organ hati. Tujuannya, metabolisme bertujuan untuk mengubah senyawa obat menjadi hidrofilik sehingga lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Di sini saya akan menjelaskan proses metabolisme di hati. Pada proses ini, obat mendapat tantangan baru. Di sini, partikel-partikel obat akan berjumpa dengan enzim-enzim yang diproduksi oleh hati. Enzim-enzim inilah yang nantinya akan melakukan proses metabolisme terhadap obat. Partikel-partikel obat yang melalui proses metabolisme di hati ini akan mengalami penguraian potensi. Sesungguhnya proses metabolisme yang terjadi terhadap obat ini merupakan usaha tubuh kita untuk mengurangi efek racun yang mungkin timbul di efek obat-obat tersebut. Jadi, kita akan mengonsumsi lebih banyak obat dengan dosis yang tinggi, maka organ hati akan bekerja lebih berat untuk upaya metabolisme obat tersebut. Dan yang terakhir pada proses kinetika obat ada ekskresi. Ekskresi adalah proses di mana senyawa obat yang dimetabolisme dikeluarkan dari tubuh. Senyawa obat dan metabolitnya perlu dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi. Ekskresi atau pengeluaran metabolisme biasanya melalui urin atau di dalam feses. Pada
Pada proses ekskresi, obat-obat yang telah mengalami proses eliminasi di dalam tubuh akan berubah sifatnya menjadi bentuk yang mudah larut dalam air. Agar tubuh kita dapat mudah untuk mengekskresi atau mengeluarkan sisa-sisa obat tersebut, obat-obat dapat diekskresi dari tubuh kita melalui urin, feses, keringat, dan juga air susu ibu. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi ekskresi obat. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama ada kondisi kesehatan yang mempengaruhi aliran darah ginjal. Yang kedua ada sifat obat intrinsik seperti pH dan ukuran. Yang ketiga ada variasi genetik, dan yang keempat ada usia. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.